Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam channel Hi Story. Kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Selamat menikmati. Sebelum itu silakan subscribe, like, comment, and share video kami agar channel kami terus berkembang. Terima kasih. Berbicara tentang sejarah Jepang di Indonesia tidak akan terlepas dari hubungan Amerika dan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pasang surut hubungan Jepang dengan Amerika terjadi sejak keputusan Jepang untuk menyerang Cina. Puncaknya adalah ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Padahal waktu itu sebelumnya tidak ada yang menduga bahwa Jepang akan menyerang Hawaii. Selain karena perjanjian damai dengan Amerika, banyak orang yang mengira Filipina adalah sasaran Jepang sebelum Hawaii. Serangan Jepang yang berlangsung 2 gelombang di pagi hari pada hari Minggu benar-benar melumpuhkan Pearl Harbor dalam waktu 3 jam. Dan tidak kurang dari 2.000 tentara tewas dan ribuan lainnya terluka. Serangan tersebut juga berarti Jepang telah menyeret langsung Amerika Serikat pada Perang Asia Timur Raya atau Daitoa Senso. Setelah menghancurkan Pearl Harbor, Jepang langsung tancap gas dengan melakukan serangkaian serangan ke wilayah koloni Amerika seperti Prancis di Indochina, Spanyol di Filipina, Inggris di Malaysia dan Myanmar, dan terakhir Belanda di Indonesia. Jepang sendiri masuk ke wilayah Indonesia tepatnya pada tanggal 11 Januari 1942 di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Dengan cepat, kemudian Jepang melakukan serangan-serangan ke pos-pos penting Belanda dan melumpuhkan tentara Belanda di beberapa wilayah. Gubernur Jenderal Belanda Charles Stackelberg dan Jenderal Terpoten berusaha berunding dengan menemui Jenderal Imamura pada tanggal 8 dan 9 Maret 1942. Hasil dari perundingan itu dikenal dengan Perjanjian Kalijati yang juga menjadi tanda berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Jepang membagi wilayah pemerintahan di Indonesia menjadi Zaibatsu atau Persekutuan Keluarga Besar Jepang. Jawa dimasukkan dalam Komando Angkatan Bersenjata di Jakarta, Sumatera berada di bawah Komando Angkatan Bersenjata di Singapura atau Shonan, dan Kalimantan, Makassar, serta wilayah timur di bawah kendali Angkatan Laut. Jepang kemudian membebaskan beberapa tokoh pergerakan Indonesia yang sebelumnya dipenjara Belanda dan memberikan mereka posisi penting seperti Soekarno. Jepang memanfaatkan ketenaran tokoh-tokoh tersebut untuk menggerakkan rakyat dan mendukung propaganda mereka. Pada bidang politik, Jepang tidak mengizinkan adanya partai politik. Semua organisasi atau partai politik yang ada pada masa Hindia Belanda dibubarkan. Sebagai gantinya, mereka membentuk organisasi-organisasi propaganda seperti 3A pada tahun 1942, Putra pada tahun 1943, dan Jawa Hokukai pada 1944. Di sisi lain, Jepang membiarkan aktivitas organisasi Islam. Hal ini dikarenakan Jepang memanfaatkan semangat anti barat yang pada waktu itu masih sangat melekat dalam ormas-ormas Islam dan juga pesantren. Jepang membentuk badan yang menyatukan organisasi Islam atau Majelis Islam A'la Indonesia yang disingkat MIAI, yang kemudian berganti menjadi Partai Masyumi.
Jepang juga memperbolehkan bendera merah putih berkibar yang sebelumnya dilarang oleh Belanda. Bendera merah putih diizinkan dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Pada hari mulia Chusetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaibun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita Sang Merah Putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan. Untuk menunjang kepentingan politik perang mereka, Jepang juga memobilisasi rakyat dalam beberapa organisasi militer dan semi-militer seperti PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, Chibakutai, Fujinkai, dan beberapa organisasi lainnya. Bagi kalangan perempuan, pemerintahan Jepang memberikan trauma tersendiri karena banyak di antara mereka yang menjadi Jugun Ianfu atau pemuas nafsu tentara Jepang. Pada bidang kebudayaan, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengganti dengan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Bahkan, lagu Indonesia Raya juga diizinkan untuk berkumandang meski pada waktu itu sempat dilarang. Rakyat Indonesia diharuskan melakukan seikiri atau membungkukkan badan ke arah matahari terbit di setiap pagi dan acara resmi untuk menghormati kaisar dan dewa matahari. Meskipun kebijakan ini pada nantinya menimbulkan perlawanan dari beberapa kalangan, terutama kalangan muslim seperti pemberontakan Kiai Haji Zainal di wilayah Tasikmalaya. Jepang juga membuka beberapa sekolah dan pelatihan untuk mendidik rakyat, meskipun sebagian besar di antaranya diisi dengan pelajaran semi-militer. Pada akhirnya, Jepang harus menerima kekalahan dari pihak sekutu setelah kekalahan beruntun di wilayah Pasifik. Puncak kekalahan Jepang adalah jatuhnya bom atom di wilayah Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dampak dari serangan bom atom dari Amerika di wilayah Hiroshima dan Nagasaki adalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Meskipun mengalami serangkaian penderitaan yang luar biasa, nyatanya masa pemerintahan Jepang di Indonesia menjadi masa yang paling menentukan. Terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh nasional yang dipercaya Jepang pada waktu itu, membuat Indonesia mampu mempersiapkan kematangan politik untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini dibuktikan pasca kekosongan kekuasaan akibat Jepang menyerah pada sekutu. Indonesia mencuri kesempatan dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah sebelumnya dipersiapkan oleh dua badan bentukan Jepang, yaitu BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Langkah berani ini pun diambil setelah pada tanggal 12 Agustus Soekarno dan Hatta sebagai ketua PPKI diizinkan oleh perwakilan Jepang di Vietnam untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia